Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kembali kali ini kita akan membahas terkait dana desa 2026 dengan melihat situs berita dari kabar bisnis, di mana headline-nya sendiri ada dikatakan alokasi dana 40 triliun untuk Kopdes berpotensi hambat pembangunan desa. Nah, biasanya kalau headline-nya seperti ini akan ada pernyataan para ahli ekonom. Dan berita ini sendiri bisa kamu lihat dengan link yang ada di deskripsi di bawah, di mana berita ini diterbitkan pada Selasa 18 November di tahun 2025. Kita lihat isi dari beritanya. Ada dikatakan keputusan pemerintah yang akan mendistribusikan dana desa senilai 40 triliun untuk pembangunan 80.000 Kopdes Merah Putih berpotensi besar menghambat program pembangunan di desa. Nah, berikutnya ada komentar dari Kepala Ekonom, di mana Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan, bila porsi dana desa diarahkan ke Kopdes Merah Putih dalam jumlah besar, maka akan menghimpit ruang fiskal desa, artinya ruang tempat kebijakan desa untuk menyesuaikan program sesuai kebutuhan lokal. Dari sisi perekonomian desa, suntikan dana desa hingga 40 triliun berpotensi menimbulkan distorsi yang artinya gangguan jika tidak diimbangi perencanaan yang baik, ujar Yosua di Jakarta. Gelontoran dana besar secara tiba-tiba dapat mendorong kenaikan harga tanah, sewa kios, serta biaya bahan bangunan di desa, sehingga memunculkan inflasi lokal yang justru merugikan warga miskin. Penyaluran dana seharusnya dilakukan bertahap berdasarkan kesiapan masing-masing desa agar dapat meredam distorsi penyaluran dana. Nah, kalau ini masih dimungkinkan dikarenakan dengan pembangunan gerai itu bisa menaikkan harga tanah, sewa kios, serta biaya bangunan di desa, sehingga memberatkan bagi warga lain yang ingin membangun di desanya. Berikutnya, prioritas dapat diberikan kepada desa yang telah memiliki rekam jejak kelembagaan yang baik, pengurus berpengalaman, dan ekosistem usaha yang jelas, misalnya di sektor pangan, perikanan, atau usaha mikro yang telah berjalan. Nah, kalau pendapatnya ini kita masih masuk akal, di mana Kopdes itu dibangun secara bertahap dan diutamakan kepada desa yang sudah terbukti rekam jejaknya memiliki manajemen yang baik. Dimulai dari situ barulah menyebar ke desa-desa lainnya. Kita lihat lagi untuk isi beritanya. Idealnya pendanaan tidak sepenuhnya bersumber dari dana desa, tetapi dikombinasikan dengan pembiayaan perbankan, lembaga penjamin, dan kemitraan dengan sektor swasta, sehingga risiko tidak seluruhnya ditanggung anggaran publik. Nah, kalau apa yang disampaikan ini juga masuk akal. Seharusnya resiko itu bukan hanya ditanggung oleh warga desa tersebut sebagai subjek penikmat dari dana desa. Seharusnya dikombinasikan dengan lembaga-lembaga lainnya seperti perbankan, lembaga penjamin, kemitraan dengan sektor swasta, dan sebagainya. Kita lihat lagi isi beritanya. Apabila pemerintah memangkas anggaran dana desa sebesar 40 triliun untuk Kopdes Merah Putih, maka dana desa yang tersisa untuk tahun 2026 adalah sebesar 20 triliun. Lantaran alokasi dana desa di tahun 2026 sebesar 60 triliun. Joshua juga mengatakan, pengalihan anggaran dana desa ini akan menggerus alokasi dana untuk program sosial dan pembangunan infrastruktur. Mengingat selama ini banyak desa menggunakan dana desa untuk jalan usaha tani, irigasi kecil, air bersih, posyandu, dan sebagainya. Apabila porsi dana desa yang dapat digunakan untuk program non-koperasi menyusut, maka akan muncul trade-off dalam bentuk kepala desa dipaksa memilih antara membiayai kewajiban pelayanan dasar atau mengikuti program koperasi yang didorong pemerintah pusat. Tanpa aturan yang jelas eksplisit melindungi belanja minimum untuk infrastruktur dasar dan program sosial, kebijakan ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik di desa. Nah, masih banyak lagi isi beritanya
yang bisa kamu lihat sendiri seperti disampaikan tadi dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Mungkin itu saja informasi yang kita dapatkan dari pendapat para ekonom. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.